Ya, selamat malam. Ya, kembali lagi kita bahas preview Serie A setelah 10 hari ya, itu libur Natal dan Tahun Baru ya. Cuman sebelum saya bikin preview, saya ingin mengucapkan selamat Tahun Baru bagi teman-teman semua. Ya, semoga di tahun 2021 ini semua berjalan dengan lebih baik ya. Vaksin bisa segera dibagikan dan bisa menjadi solusi atas virus corona ya, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa ketika sebelum pandemi. Dan teman-teman semua semoga selalu diberi kesehatan. Oke, kita masuk ke beberapa match ya. Di Granata 15 ini memang kalau kita lihat jadwalnya itu tim-tim papan atas ketemu tim-tim papan tengah dan papan bawah. Ada satu match yang mungkin secara kualitas itu seimbang, yaitu Sassuolo dan Atalanta. Ya, tapi yang lainnya ini praktis di atas kertas itu tim papan atas tentunya memiliki peluang lebih besar dibanding tim papan bawah. Oke, kita bahas beberapa saja ya. Kita masuk ke Roma Sampdoria. Ya. Roma ya harusnya punya peluang ya, meskipun memang di match kali ini harus diakui Roma akan ketemu tim yang memang sering menyulitkan tim-tim papan atas ya. Sampdoria ini sudah menang melawan Lazio, melawan Atalanta ya. Mereka ini bermain defensif, melancarkan serangan balik ya. Cuman handicapnya Sampdoria di match kali ini mereka tidak bisa memainkan Keita Baldi. Praktis mereka mengandalkan Quagliarella dan siapa ya kalau Sampdoria ini ya, dan Ramirez ya. Candreva juga mungkin akan dimainkan dan Jakob Yanto. Nah, sedangkan Roma ini kan mereka kehilangan Spinazzola dan Pedro ya. Kita tahu Spinazzola itu pemain yang sangat berbakat, sangat baik di sisi kiri dan sangat dieksploitasi oleh Roma sebenarnya sisinya Spinazzola. Nah, dengan tidak adanya Spinazzola, yang akan dimainkan adalah Bruno Perez. Kemampuannya jelas di bawah Spinazzola. Cuman kita lihat nanti nih, kira-kira Fonseca ini apakah bisa menemukan cara lain ya untuk mengeksploitasi lini belakangnya Sampdoria ketika mereka tidak bisa mainkan Spinazzola. Di depan ya untuk mendukung Zico mereka juga kehilangan Pedro ya, meskipun memang Lorenzo Pellegrini memiliki kapasitas untuk mengganti posisinya Pedro ya. Dan ketika Lorenzo Pellegrini naik ya, di belakangnya di posisi DMF dan CMF ini kemungkinan besar mereka akan memainkan Jordan Veretout dan Gonzalo Villar ya. Gonzalo Villar ini pemain muda yang memiliki masa depan cerah ya, karena skill individu maupun visinya cukup baik ya. Meskipun memang pemain ini perlu untuk diberikan diberikan menit bermain yang lebih lah ya, karena kalau kita lihat dari beberapa match yang dia mainkan ya, terlihat memang skill individunya oke, dia bisa passing dengan baik, dia bisa mengontrol pertandingan dengan cukup oke, tapi di beberapa kesempatan ini pemain masih sering mendelay bola ya, posisinya juga masih sering perlu diperbaiki. Jadi ya harusnya pelan-pelan kalau dia diberikan menit bermain yang lebih, harusnya dia bisa menjadi salah satu youngster lah bagi AS Roma ya. Di lini belakang rasanya sih nggak ada masalah ya, Ibanez bisa main, Smalling, Mancini, jadi buat saya Roma memiliki peluang yang lebih besar lah untuk memenangkan pertandingan. Oke, kita masuk ke Atalanta Sassuolo ya. Atalanta bagaimanapun buat saya mereka masih lebih unggul baik dari segi permainan maupun dari segi skill individu. Meskipun mereka kehilangan Alejandro Gomez ya, mereka masih memiliki Josip Ilicic, masih memiliki Duvan Zapata, ada Ruslan Malolowski yang memang diproyeksi untuk menggantikan perannya Papu Gomez ya. Di lini tengah ya nggak banyak berubah ya. Sedangkan Sassuolo sendiri itu kan memang mereka cukup fluid ya permainannya ya, dan skill pemain depannya cukup oke ya. Berardi, lalu Filip Juric, Jeremy Boga, Caputo. Tapi pemain ini nih pemain-pemain yang tipikal butuh space 10, 15, 20 meter untuk menciptakan atau meng-create serangan. Ketika mereka menghadapi tim yang memang defense-nya ini sudah
sudah kembali dan sudah terorganisir, ini mereka sering kesulitan. Ya. Sedangkan Atalanta sendiri meskipun penampilannya belum membaik, tapi saya rasa nih momen nih bagi Atalanta untuk kembali bangkit dan bersaing di papan atas. Ya. Dari segi pengalaman jelas mereka jauh lebih baik dibanding Sassuolo. Ya, terutama di lini tengah dan lini depan mereka lebih terlihat solid lah, seperti itu. Ya, cuman ini bukan match yang mudah bagi Atalanta tentunya. Jadi prediksi saya Atalanta sedikit lebih unggul meskipun hasil seri juga masih sangat berpeluang besar lah. Kira-kira seperti itu. Lalu kita masuk ke Cagliari Napoli ya. Ya harusnya Napoli ambil match ini. Meskipun seperti pembahasan saya sebelumnya, Napoli ini adalah tim yang memang penampilannya masih naik turun lah. Di papan klasemen mereka peringkat 5, 13 match mereka udah menang 8 kali, tapi mereka juga sudah kalah 4 kali. Menurut saya dengan materi yang dimiliki, kekalahannya Napoli ini termasuk yang cukup besar lah. Ya harusnya mereka ini bersaing di peringkat 3, peringkat 4 gitu ya, atau bahkan mungkin dia harusnya layak untuk bersaing di Scudetto. Ya, di match kali ini mereka nggak bisa memainkan Mertens, Koulibaly dan Diego Demme. Ya, terutama Dries Mertens ini pemain kunci ya. Kemungkinan besar akan digantikan oleh Lozano dan tengahnya itu Petagna. Nah, Gattuso ini kan sering menggunakan menyerang dengan umpan-umpan crossing ya. Ini kemungkinan besar bisa dimanfaatkan oleh Petagna. Ya, sedangkan Cagliari apabila Cragno ini bermain baik, ya kemungkinan besar Napoli akan kesulitan. Karena Napoli ini memang permasalahannya di lini depan kalau buat saya. Ya, lini depannya itu kesulitan untuk mencetak gol ya. Karena space antar lini sering nggak kejaga ya. Cara bermainnya juga tidak bisa memaksimalkan pemain mereka yang relatif kecil-kecil yang sebenarnya mereka harus lebih sering memainkan 1-2 sentuhan ya, terupas ini jarang terlihat, mereka lebih sering crossing ya. Jadi Napoli harusnya memiliki peluang lebih besar, tapi tergantung juga nih penampilannya Cragno dan pemain belakangnya Cagliari. Dan Cagliari di match kali ini kemungkinan besar akan memainkan pemain barunya yaitu Raja Nainggolan ya, yang setelah dipinjam dari Inter. Oke, jadi Napoli saya pikir masih berpeluang besar lah untuk memenangkan pertandingan. Lalu Genoa Lazio ya, ini juga harusnya Lazio bisa memenangkan pertandingan, lawannya Genoa peringkat ke-18 ya. Di match kali ini memang Korea nggak bisa main, tapi mereka masih punya masih punya Immobile, dan buat saya duetnya Immobile dan Caicedo ini juga duet yang bagus ya. Caicedo bisa menjadi target man pertama ya, karena dia berbadan besar, bisa menjadi pantulan, sedangkan Immobile ini bisa lebih mobile ke kanan dan kiri, karena pemain ini selain memiliki kemampuan untuk mencetak gol, dia juga bisa untuk membuka ruang ya. Di lini tengah SMS dan Luis Alberto tetap menjadi pemain tengah terbaik di Serie A ya saat ini. Ya, meskipun memang SMS sendiri penampilannya masih naik turun. Ya. Lucas Leiva nggak bisa main, kemungkinan besar akan diganti oleh Escalante, pemain muda ya. Tapi melawan Genoa, ya harusnya Lazio bisa ambil lah match ini. Lalu Benevento AC Milan, ya Benevento penampilannya membaik di 3 match mereka udah menang 2 kali dan seri lawan Lazio. Ya, sedangkan AC Milan juga tim yang sangat konsisten ya, mungkin paling konsisten di Serie A. Jadi saya pikir ini match yang cukup seru lah, karena memang ya Milan memiliki peluang lebih banyak tentunya, tapi melawan tim yang lagi naik daun ini tidak bisa diprediksi, karena Benevento ini kan sebenarnya tim papan bawah yang mungkin mereka berjuang untuk lolos degradasi ya. Tapi tim-tim seperti ini kadang-kadang juga bisa mengejutkan. Milan tanpa Theo ya, Ibra juga belum bisa main, Ismail Benacer juga belum bisa diturunkan, sehingga pemain-pemain kunci lainnya ini harus bisa memberikan kontribusi lebih lah. Hakan Calhanoglu, Leao juga harus bisa lebih konsisten. Ya, Salamaker saya nggak tahu apakah bisa main apa enggak, tapi kalau enggak pun masih ada Ibrahim Diaz. Ya, Tonali juga sudah mulai diberi kesempatan dan
seharusnya penampilannya bisa lebih membaik lah. Di match kali ini saya tetap mengunggulkan AC Milan ya, tapi apabila AC Milan tersandung, ini kesempatannya Inter untuk mengkudeta lah ya dari posisi 1. Oke, Juventus Udinese ya, Juventus akan ketemu tim yang bermain dengan fighting spirit tinggi. Udinese ini kita kenal sebenarnya secara materi dia tidak terlalu bagus, tapi mereka sangat dikenal memiliki cara bermain yang cepat ya. Sering memanfaatkan bola-bola terupas ya, umpan-umpan panjang, direct football lah cara bermainnya itu, dan mereka sangat mengeksploitasi De Paul ya. Apabila Juventus bisa meredam transisi offense Udinese ya, dan koordinasi lini belakang ini bisa lebih baik, saya pikir Juventus tetap memiliki peluang yang sangat besar untuk menangkan pertandingan. Tinggal bagaimana Pirlo bisa meng-create komposisi dan skema permainan ini bisa lebih menyatu lah gitu, karena kita tahu permasalahannya Juventus ini kan memang mereka masih terlihat bermain sendiri-sendiri ya ketika menyerang, jadi masih sangat mengandalkan skill individu. Apabila skill individu ini bisa dimanfaatkan, dimaksimalkan dengan bermain lebih terorganisir, ini saya pikir Juventus tetap tim terkuat di Serie A ya. Dan Juventus juga harus segera menang, karena kalau kita lihat sekarang posisi 6, mereka baru 6 kali menang ya. Seharusnya nanti di pertengahan musim atau di Giornata ke 18-19 ya, itu harusnya Juventus sudah bersaing setidaknya di 4 besar lah. Kita lihat apakah Juventus perlahan naik atau justru tertahan. Oke, jadi tapi di match kali ini saya pikir Juventus, apalagi mereka bermain di kandang, mereka memiliki kesempatan yang besar untuk menang. Terakhir, Inter Crotone ya, Inter harus menang melawan tim seperti Crotone, meskipun memang di beberapa match Crotone membaik ya, terutama penampilan dari Mesias ya, mereka juga masih punya Simi, tapi ya kalau Inter bermain normal lah sesuai kapasitasnya, saya pikir harusnya tidak sulit untuk mengalahkan Crotone. Setelah tersingkir dari Liga Champions kan sebenarnya penampilan Inter ini mulai membaik ya. At least dari segi hasil mereka konsisten, sudah menang 7 kali pertandingan berturut-turut, dan tren ini harus dijaga, terutama bulan Januari. Kita tahu semua Internisti, Januari adalah bulan yang berat bagi Inter ya. Di tahun-tahun sebelumnya ini biasanya di bulan Januari ini Inter mulai kepayahan nih, mulai kesulitan untuk menangkan pertandingan. Nah ini apabila Inter bisa memanfaatkan atau bisa konsisten di bulan-bulan Januari, Februari, harusnya Inter bisa terus bersaing untuk Scudetto ya, karena memang tim ini kan sebenarnya sudah kebentuk di tahun kemarin ya dengan Antonio Conte ya. Tim ini harusnya tahun ini membuktikan ya, pembuktian lah bagi Inter untuk bisa bersaing di Scudetto, apalagi mereka sudah tidak ada beban lagi di Liga Champions yang sudah tersingkir. Jadi Inter harusnya bisa menangkan pertandingan ya. Praktis mereka hanya kehilangan Alexis Sanchez, tapi semua pemainnya tersedia ya. Dari tengah juga Sensi juga udah mulai bisa dimainkan, jadi saya pikir harusnya nih ya komposisi terbaik juga akan diturunkan, jadi ya nggak sulit lah bagi Inter untuk menangkan pertandingan. Oke, jadi itu aja preview Giornata ke-15. Nanti kita ketemu lagi di review setelah pertandingannya. Terima kasih yang sudah menonton. Apabila ada saran atau ada masukan, silahkan tulis di komen. Selamat malam dan salam Serie A.